Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Tema penuntun kita hari ini adalah kehilangan nyawa. Ayat bacaan kita terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-16 ayat 24 sampai 28 dan di dalam ayat 26 dikatakan, "Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa artinya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Yang akan kita bahas dalam renungan kita pada pagi hari ini, yaitu kapan seorang disebut kehilangan nyawa. Ada banyak orang berkata kehilangan nyawa berarti mati. Yesus berkata, apa artinya engkau mendapatkan seluruh isi dunia tetapi engkau kehilangan nyawamu? Ini bukan sekedar bicara tentang kematian. Mungkin secara fisik memang dia hidup, tetapi di hadapan Allah sebetulnya dia sedang hidup dalam kematian. Sama seperti apa yang Allah katakan kepada Adam, jika kamu makan buah itu, kamu akan mati. Memang secara fisik Adam masih hidup, tetapi yang terjadi sebenarnya di hadapan Allah, Adam sudah mati, kehilangan nyawanya. Jadi kapan seseorang disebut kehilangan nyawanya? Kapan sebetulnya seseorang di pemandangan Allah sudah kehilangan nyawanya? Yaitu ketika kita menolak Kristus. Ada banyak orang yang tidak percaya Kristus bukan karena menolak Kristus, tetapi ada banyak orang yang tidak percaya Kristus karena belum mengenal kebenaran. Karena itu setiap orang percaya ditantang dan dituntut untuk menjadi berkat dan membawa berita Injil Kristus. Alkitab berkata, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat, kecuali di dalam nama Yesus. Tidak ada tawar-menawar untuk keselamatan. Ini adalah sesuatu yang mutlak. Ini adalah sesuatu yang sudah pasti. Karena Yesus yang akan datang kedua kali, Dia yang akan menjadi Imam Mahdi. Dia yang akan menjadi hakim yang adil untuk menghakimi seluruh umat manusia pada akhir zaman nanti. Dan Alkitab berkata, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman, karena mereka yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan yang baru. Jadi seorang disebut kehilangan nyawanya yaitu ketika dia menolak Kristus. Mengapa demikian? Karena ketika dia menolak Kristus berarti dia tidak mengizinkan kehidupan masuk dalam hidupnya. Sebab Yesus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan kehidupan." Yang kedua, ketika kita takut kehilangan nyawa. Seorang yang takut kehilangan nyawanya secara otomatis dia kompromi. Itu sebabnya seorang yang takut kehilangan nyawanya akan memegang jimat-jimat, sebab dia pikir hal itu bisa mempertahankan nyawanya. Seorang yang takut kehilangan nyawanya akan kompromi dengan dosa, dan orang seperti itu bisa saja dia beragama, bisa saja dia menjalankan ibadahnya, dan bisa saja orang berkata dia baik karena dia banyak memberikan sumbangan. Tetapi sebenarnya sumbangannya itu pun tidak diterima oleh Allah. Karena itu Alkitab berkata, "Aku muak melihat segala persembahanmu, karena engkau mempersembahkan yang tidak kudus untuk menutupi segala dosamu." Di hadapan Kristus kita disebut mati. Kita kehilangan nyawa karena kita seorang yang kompromi. Tetapi jika kita hidup sungguh-sungguh, kita hidup benar di hadapan Tuhan, maka apapun harganya, Allah akan membela kita dan menyatakan kemuliaannya. Dan yang ketiga kita belajar, ketika kita hanya mengejar materi, maka saat itulah kita sedang kehilangan nyawa kita. Alkitab berkata, apa artinya kamu memiliki seluruh dunia ini tetapi jiwamu binasa? Waktu kita hanya mengejar materi, maka di hadapan Tuhan kita sedang kehilangan nyawa kita. Mengapa? Karena seorang yang mengejar materi akan menghalalkan segala cara.
Orang yang hanya mengejar materi kadangkala dia lupa tanggung jawabnya sebagai seorang ayah, sehingga tanpa dia sadari dia sedang menghancurkan masa depan anak-anaknya. Karena demi mengejar materi sampai dia tidak punya waktu untuk membimbing anak-anaknya. Tidak ada waktu untuk mendoakan anak-anaknya. Tidak ada waktu untuk bicara dari hati ke hati dengan anak-anaknya. Dan tanpa kita sadari, kita sedang menghancurkan sesuatu yang Tuhan taruh dalam tangan kita untuk kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kapan seorang disebut kehilangan nyawanya? Yaitu ketika kita menolak Kristus, dan itu berarti kita menolak kehidupan. Ketika kita takut kehilangan nyawa, dan karena itu kita akan hidup dengan kompromi, dan ketika kita hanya mengejar materi, dan karena itu kita tidak lagi mencari kehendak Allah dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa sesungguhnya Engkaulah Allah yang hidup, Engkaulah Allah yang menjamin kehidupan kami, dan karena itu kami tidak perlu takut untuk apapun dalam hidup kami, karena kami tahu Engkau yang menganugerahkan kehidupan dalam kehidupan kami. Dan kalau kami ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan. Karena itu ajar kami Tuhan untuk kami sungguh-sungguh hidup bagi Tuhan dan memberikan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan biarlah Tuhan lewat firman-Mu pagi ini Engkau menuntun kami untuk kami semakin dekat, untuk kami semakin mengenal Engkau, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan, tetap semangat, sampai jumpa esok hari dalam penuntun kehidupan setiap hari, dan Tuhan Yesus memberkati.